atas nama demokrasi. Kalau undang-undangnya yang melarang mereka tidak ada, kita nggak bisa bubarkan mereka. Undang-undang nomor 27 tahun 99 hanya mensyaratkan paham-paham yang dapat mengancam persatuan-kesatuan bangsa, tapi menimbulkan kerusuhan. Harus ada kerusuhannya dulu. Selagi nggak rusuh, nggak bisa kita tindak. Paham-paham Wahabi, paham-paham takfiri yang bukan asli Indonesia itu bermunculan, dan dengan adanya internet makin deras lagi. Nah, kita melihat bahwa NU memiliki wajah tersendiri dalam peta dunia Islam, karena NU merupakan Islam yang sinkretis, Islam yang beradaptasi dengan local wisdom, dengan kebijakan lokal. Dalam berbagai literatur disebutkan, kalau Islam di Timur Tengah dulu diperkenalkan dengan cara pedang, by sword, dengan cara perang, ditaklukkan. Jazirah Arab ditaklukkan, Timur Tengah Persia ditaklukkan, Konstantinopel Istanbul ditaklukkan dengan cara perang, dan Islam kemudian dipaksakan, diimpos kepada mereka. Tapi Indonesia beruntung karena Islam diperkenalkan dengan cara-cara damai, apa yang disebut dengan introduced by word. Jadi bukan by sword, pedang, by word, dengan kata-kata, oleh para wali-wali, para pedagang dari Arab, dari India dan lain-lain, bukan ditaklukkan. Nah, ini membuat Islam di Indonesia sangat toleran. Itulah yang disebut oleh Pak Kiai dan seluruh warga NU dengan brand Islam Nusantara. Dan Islam ini hanya ada di Indonesia. Oleh karena itu kita bisa mengambil peran bukan hanya dalam negeri, tapi juga NU bisa mengambil peran dengan Islam Nusantaranya yang sangat toleran kepada yang lain, itu untuk juga mewarnai dan mempengaruhi Islam garis keras yang diperkenalkan dengan cara pedang tadi di Timur Tengah atau belahan dunia Islam lainnya. Jadi bukan terbalik, sana mempengaruhi kita, yang harus terjadi adalah kita mempengaruhi sana. Siapa? NU. NU lah yang harus dibangkitkan untuk mempengaruhi Islam versi Timur Tengah yang keras, ya. Sehingga kemarin waktu tahun lalu ada konferensi dunia Islam, NU di JHCC, NU yang mengadakan, saya kepala BNPT saat itu, langsung saya dukung penuh. Karena apa? Inilah momentum saatnya Islam Nusantara harus diperkenalkan. Islamnya jauh lebih toleran daripada di Arab dan lain-lain, Timur Tengah sampai terjadi perang luar biasa. Nah, dalam konteks saat ini, kebebasan demokrasi ini banyak potensi-potensi dapat memecah persatuan kesatuan bangsa. Banyak yang bisa memecah bangunan dan merobohkan bangunan NKRI. Berbagai isu yang bermunculan, hoax misalnya, kemudian berbagai ideologi yang masuk, yang berusaha menarik massa NU dan Muhammadiyah di garis bawah, di tingkat grassroots. Ini sudah terjadi, dan saya yakin yang bapak-bapak yang di Banten pun tahu ketua FPI Banten dari mana, semua tahu juga, saya yakin. Itu ditarik secara sistematis, tidak sadar. Grassroots NU diambil, grassroots Muhammadiyah diambil, didoktrin dengan Islam transnasional garis keras. Nah, ini yang betul kita waspadai.
saya sebagai Kepala Kepolisian Negara Indonesia yang merupakan salah satu pendukung garda utama untuk menyokong bangunan NKRI, sangat merasa berkepentingan dengan NU. Kenapa? Karena di negara yang mayoritas Islam ini, kami sangat berharap NU dan Muhammadiyah harus eksis, harus besar, dan terus menyokong bangunan NKRI bersama-sama Polri, TNI, dan nasionalis. Jadi ibarat bangunan, maka ini ada Polri di sini, ada TNI di sini, ada nasionalis di dalamnya, dan kemudian ada NU dan Muhammadiyah. 5 ini. Ya, kalau 5 ini berdiri kompak, aman negara ini. Kita bisa bersaing sama negara lain. Tapi kalau 5 ini tidak kompak, dipecah-pecah, 1 patah, mulai doyong. 2 patah, mulai makin doyong lagi. 3 patah, rontok. Oleh karena itulah hubungan Polri dan TNI saya menegaskan dalam berbagai kesempatan di Polri, dalam lingkup internal Polri. Boleh beda pendapat, tapi kalau bicara NKRI, Polri dan TNI harus jadi satu. Itu Pak Dandrem ya. Kalau udah bicara NKRI, Polri dan TNI harus jadi satu. Tidak boleh tawar-menawar. Kalau bicara NU, Muhammadiyah kadang-kadang mungkin beda pendapat, tapi kalau udah bicara NKRI, NU dan Muhammadiyah harus jadi satu. Ya. Demikian juga nasionalis. Nasionalis boleh bertarung secara sehat untuk mendapatkan kekuasaan politik, tapi kalau udah bicara NKRI, mereka juga harus ikut dalam barisan kita, barisan Polri, TNI, ulama. Mereka harus ikut juga. Nah, untuk itulah saya berharap banyak kepada NU. Secara internal saya mohon supaya jauh lebih solid. Boleh ada perbedaan dimanapun juga, dalam satu organisasi pasti ada klik, itu biasa. Klik sana, klik sini, itu biasa, dimanapun juga. Di kantor, di rumah pun ada klik kadang-kadang. Anak kita yang satu ikut ibunya, yang satu lagi maunya ke bapaknya, biasa. Tapi kalau udah bicara rumah tangga, ke dalam, keluar, semua harus jadi satu. Nah, saya sangat berharap NU makin solid. Kalau NU solid keluar, maka di bawahnya nanti tidak akan diambil orang, anak-anaknya. Ya. Nah, dalam kaitan ini saya pertama menawarkan kerjasama mungkin yang lebih sistematis, strategis antara NU dan Polri. Kami siap untuk bekerja sama, baik di tingkat operasi strategis, kebijakan, kita bikin MOU, apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama, kami siap. Di tingkat operasional, sudah saya perintahkan, Pak Sigit sudah paham ya mungkin ya, perintah saya melalui video conference 2 minggu lalu, saat Rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah, dukung mereka maksimal. Ya. Semua Kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua Kapolres wajib untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten kota. Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah, jangan dengan yang lain. Dengan yang lain tuh nomor sekian, mereka bukan pendiri negara, mau merontokkan negara malah iya. Ya, tapi yang sudah konsisten dari awal sampai hari ini itu adalah NU dan Muhammadiyah. Termasuk hubungan, kami berharap hubungan antara NU dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak satu sama lainnya. Boleh beda-beda pendapat,
Tapi sekali lagi kalau udah bicara NKRI, mohon, kami mohon dengan hormat, kami betul-betul titip, kami juga sebagai umat muslim, harapan kami hanya kepada dua organisasi besar ini. Selagi NU dan Muhammadiyah itu menjadi panutan semua umat Islam Indonesia, kita yakin negara kita tidak akan pecah seperti Syria, seperti Irak dan lain-lain, Libya, Mesir, tidak akan bergolak. Karena dua tiang ini jelas, ideologinya jelas, sangat pro Pancasila. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banyak. Ini halakah ini bagi saya sangat monumental, apalagi ada Rais Aam dan Wakil Rais Aam. Mungkin Pak Kapolda Jatim juga sudah datang ke NU di Jawa Timur. Ini juga atas perintah saya Pak semua. Tapi itulah niat baik kami Pak. Mari kita bangun dan kita jaga betul bangunan NKRI ini. Kita kompak, Polri, TNI, NU, Muhammadiyah, dan nasionalis. Nasionalis pun kita tarik supaya ikut ke barisan kita. Mohon maaf kalau ada hal berkenan, dan setelah ini saya juga mohon maaf langsung berangkat kembali ke Jakarta, karena siang ini juga tadinya akan berangkat sama-sama Panglima TNI jam 10, tapi karena ada acara ini saya anggap acara ini juga sangat penting, sehingga saya datang ke sini. Dan Pak Panglima sudah jalan duluan, saya nanti naik pesawat yang lain dari sini langsung ke Halim, dari Halim langsung ke Ambon, karena besok ada acara Hari Pers Nasional bersama Bapak Presiden, Bapak Panglima, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada